Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang dan selamat menyaksikan. Dalam video ini, kita akan membahas ukuran penyebaran data yang membantu kita memahami variasi dalam dataset. Apa sih yang dimaksud ukuran penyebaran data itu? Ukuran penyebaran data atau dispersion adalah ukuran yang menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai data menyebar dari nilai pusatnya dengan median dan lain-lain. Dengan kata lain, ukuran ini menunjukkan seberapa besar perbedaan atau variasi antar nilai-nilai dalam suatu dataset. Beberapa ukuran penyebaran data yang umum meliputi simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, coefficient variance, jangkauan antar kuartil, jangkauan, dan simpangan kuartil. Namun, pada video kali ini, kita hanya akan fokus kepada 3 ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Yuk lanjut ke contoh soal. Diketahui data hasil ulangan matematika dari 5 siswa sebagai berikut: 65, 70, 75, 80, dan 85. Hitunglah. 1. Simpangan rata-rata atau mean deviation-nya. 2. Variance. 3. Simpangan baku atau standar deviasi. Oke, sekarang kita selesaikan nomor 1 terlebih dahulu. Hitunglah simpangan rata-rata atau mean deviation dari data di atas. Langkah pertama sebelum mencari simpangan rata-rata, yaitu kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu atau mean-nya. Rumus rata-rata X bar sama dengan sigma X per N. Dengan sigma X ini yaitu jumlah data dan N-nya banyaknya data. Jadi, untuk menghitung rata-rata, rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data ini artinya seluruh data di atas nilai kelima siswa dijumlahkan. Jadi 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 dibagi banyak data. Dari data di atas banyak data ada 5. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu, sama dengan 65 tambah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85, hasilnya 375 dibagi 5 sama dengan 75, sehingga ditemukan rata-ratanya 75. Langkah kedua, kita mencari simpangan rata-ratanya. Rumus simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan 1 per N dikali sigma F dikali mutlak XI min X bar. Kita tandai terlebih dahulu untuk rumus-rumusnya. Selanjutnya, simpangan rata-rata 1 per N. N di sini tadi yaitu banyaknya data, sigma F yaitu frekuensinya, dan X ini nilai dari data tersebut dikurangi X bar yaitu mean-nya tadi. Menjadi sama dengan 1 per 5 dikali frekuensi dari setiap data. 65 hanya ada 1, berarti frekuensinya 1. Kita dalam kurung 1 dikali mutlak 65 dikurangi rata-ratanya di 75, berarti dikurangi 75 dimutlakan ditambah frekuensinya 70 hanya ada 1, jadi ditulis 1 dikali mutlak 70 min 75 dari nilai rata-ratanya tadi ditambah
frekuensi 75 juga hanya ada satu, jadi ditulis 1 dikali mutlak 75 dikurangi 75. Nih lain-lainnya ditambah 80, frekuensinya juga hanya satu, ditulis 1 dikali mutlak 80 min 75 ditambah 85 juga frekuensinya hanya satu, ditulis 1 dikali mutlak 85 dikurangi 75 sama dengan 1/5. Kita operasikan di dalam kurung menjadi 65 dikurangi 75 min 10, min 10 dimutlakkan menjadi 10 dikali 1 hasilnya 10 ditambah 70 kurangi 75 min 5, min 5 dimutlakkan menjadi plus 5 dikali 1 5 ditambah 75 dikurangi 75 hasilnya 0 dimutlakkan tetap 0 dikali 1 0 ditambah 80 kurangi 75 5 mutlak 5 tetap 5 kali 1 5 ditambah 85 dikurangi 75 yaitu 10 dimutlakkan tetap 10 kali 1 10 sama dengan 1/5 dikali, kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. 10 tambah 5 15 tambah 0 15 tambah 5 20 ditambah 10 30 sehingga sama dengan 1/5 dikali 30 yaitu 30 dibagi 5 hasilnya 6, sehingga ketemu hasil dari simak rata-rata dari data nilai 5 siswa di atas yaitu 6. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk nomor 2 ini soalnya hitunglah varians dari data hasil ulangan matematika 5 siswa di atas. Untuk nilainya sama. Rumus dari varians yaitu x kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma f dikali dalam kurung xi dikurangi x bar kuadrat. Kita tandai dulu rumusnya. X kuadrat sama dengan 1/n. N sendiri tadi banyak data, jadi 1/5 dikali frekuensinya. Setiap nilai data di atas hanya ada satu, jadi frekuensinya 1, bisa ditulis bisa enggak, dikali, kita tulis saja, dikali 1 dalam kurung 65 dikurangi x bar tadi yaitu rata-ratanya 75, jadi 65 dikurangi 75 dikuadratkan. Ini bedanya dengan simak rata-rata. Jika simak rata-rata ia dimutlakskan, jika varian ia dikuadratkan. Lanjut ditambah 1 dalam kurung 70 dikurangi 75 dikuadratkan ditambah 75 nya 1 ditulis 1 dikali 75 min 75 dikuadratkan ditambah 80 hanya 1 jadi frekuensinya juga 1 dikali 80 min 75 dikuadratkan ditambah 1 dikali 85 min 75 kemudian dikuadratkan sama dengan 1/5
yang dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. 65 dikurangi 75 yaitu min 10. Min 10 dikuadratkan yaitu min 10 kali min 10 hasilnya 100. 100 dikali 1 100. Kita tulis 100 ditambah 70 dikurangi 75 yaitu min 5. Min 5 dikuadratkan yaitu plus 25 dikali 1 25 ditambah 75 dikurangi 75 yaitu 0 0 kuadrat 0 0 kali 1 0 ditambah 80 dikurangi 75 5 5 kuadrat 25 dikali 1 25 ditambah 85 dikurangi 75 10 10 dikuadratkan 100 100 dikali 1 100 sama dengan 1/5 dikali dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu 100 tambah 25 125 ditambah 0 125 ditambah 25 150 150 tambah 100 250 250 dibagi 5 yaitu 50 sehingga ketemu varian dari data hasil ulangan matematika siswa yaitu 50. Soal nomor 3, hitunglah simpangan baku atau standar deviasi dari data nilai 5 siswa di atas. Simpangan baku rumusnya S sama dengan akar S kuadrat. S kuadrat merupakan simbol dari varians dan nilai varians sudah ditemukan yaitu 50, tinggal kita masukkan menjadi akar 50 sama dengan jika dihitung menjadi 7,07. Kita tandai dulu rumusnya. Sehingga ketemu nilai simpangan baku dari nilai ulangan matematika 5 siswa di atas yaitu 7,07. Berikut ada latihan soal buat teman-teman kerjakan di rumah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.